ya. Jadi kalau BPOM bilang makanan fungsional itu berarti memang berfungsi ke badan gitu ya. Katanya nurunin gula darah postprandial atau habis makan biasa kan gula darah naik. Nah, itu dia nurunin gitu ya. Tapi naikin kekebalan tubuh. Jadi dalam satu saset ada dua fungsinya gitu ya. Yang naik yang neken gula darahnya si Banaba, yang naikin daya tahan tubuhnya si Red Ginseng ya. Jadi dua bahan di dalam satu saset untuk fungsi dua itu katanya ya, bisa dimakan kapan aja, di mana aja gitu kan ya. Nah, sekarang tinggal kita nanya gitu. Kenapa sih harus dikombinasi gitu ya? Nah, ini pasti jawabannya teh amat sangat rumit ya. Jadi kalau kita ngobrolin antioksidan ya, ngobrolin daya tahan tubuh. Dulu saya sebelum belajar, saya pikir antioksidan itu macam zat gitu ya. Kalau misalnya kita bilang elektronnya lepas, oh ya itu eh, antioksidan itu membantu elektron yang lepas dinetralin gitu aja gitu ya mikirnya. Kalau kita mikir daya tahan tubuh, oh ya ya kalau apa ya turun ya dinaikin gitu ya. Saya nggak ngerti bahwa semua itu sebetulnya kayak kayak satu kerajaan ya teman-teman, heboh banget gitu kayak negara ya istilahnya, kayak pertahanan negara persis ya, ada badan intelijennya ya, ada kurirnya, ada ininya, ada itunya, ada angkatan udara, angkatan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya Tuhan menciptakan badan itu rumit banget gitu ya. Nah, juga bahan-bahan alami yang bisa didapat di dalamnya itu sebetulnya juga rumit gitu ya, teman-teman. Contohnya gini, kalau teman-teman turmeric ya, turmeric itu kan punya fungsi ya. Nah, nanti fungsinya si turmeric itu bisa misalnya naik 10 kali lipat kalau kita makan sama black pepper misalnya gitu ya. Jadi nanti kita kalau bikin resep ya bisa ditambahin black pepper kalau ada turmericnya supaya fungsinya naik 10 kali misalnya kayak gitu. Nah, peneliti-peneliti itu pasti neliti yang kayak gitu ya, terutama yang KRI ini. Kita tahu ya kalau misalnya apa ya, teknologinya KRI itu atau cara dia nyampur itu bisa dibanyakan gitu ya. Jadi misalnya gallic acidnya naik gitu kan, atau allergic acidnya naik kadang-kadang puluhan kali dari fungsi biasanya gitu ya. Jadi um, kita udah tahu lah ya, kayak misalnya makan satu saset apa sih itu namanya, pomegranat gitu ya, itu sama dengan 13 biji delima misalnya gitu ya, atau 26 biji delima gitu ya, atau 13 gelas gitu ya. Nah, kalau makan dua ya berarti 26 kayak gitu ya. Jadi rata-rata mereka memang ngutak-ngatik ke situ sih gitu ya. Jadi sebenarnya kita harusnya mention kenapa sih perlu gula darahnya diturunin tapi kekebalan tubuhnya dinaikin ya. Nah, kalau gula darahnya diturunin itu kan istilahnya apa ya? Kita masukin sesuatu ke badan, badannya bereaksi gitu kan ya, gula darah naik, tapi onderdil di badan kita tuh nggak bisa, biasanya ada mesin ya yang namanya pankreas misalnya, atau kelenjar adrenal apa, kelenjar yang ngehasilin insulinnya itu, keluarin insulin itu nggak bisa gitu ya, ada hormon-hormon yang biasanya kerja nggak bisa kerja ya, jadi gula darahnya nggak bisa turun misalnya gitu. Nah, itu dalam kondisi sesaat itu diturunin gitulah ceritanya ya. Nah, tetapi kan eh, apa ya, itu urusannya saat itu kan, saat itu lu masukin sesuatu, nah itu nggak bisa turun, ya diturunin gitu ya. Tetapi untuk kesehariannya ya kita harusnya sih kalau bisa sih gula darah ya, maksudnya si badan tuh berfungsi lebih bagus lagi, kalau bisa mesinnya juga bagus lagi lah gitu ya istilahnya. Nah, untuk semuanya menjadi lebih baik itu kekebalan tubuhnya masih naik gitu ya. Jadi kenapa ada dua fungsi itu, gara-garanya itu ya. Oke, aku dia ngejelasin gini ya, yang tadi itu fungsi ganda itu membantu jaga gula darah setelah makan sekaligus ningkatin kekebalan tubuh. Dan terus udah gitu berisi 11 bahan tambahan yang dipilih dengan cermat. Nah, itu ya teman-teman ya, bahan-bahan tambahan ini tuh kalau dibilangnya dipilih dengan cermat itu karena semua tuh kan kalau ada fungsinya itu dipertimbangin sama dia. Ini kalau ditambah ini gimana? Kalau digituin gimana gitu ya. Kalau tadi si Banaba itu memang efeknya langsung nurunin gula darah. Itu penting, penting. Ya, mungkin ini teman-teman yang disuntik insulin ngerti banget betapa
bagusnya kita dapat Banaba ini sebagai insulin yang alami ya. Lama-lama ini kan mungkin bisa digantiin apa gimana. Tetapi lebih penting lagi apa? Memperbaiki gaya hidup, memperbaiki di dalamnya. Onderdil-onderdil di dalamnya itu dirapiin gitu. Nah ya, nah yang 11 bahan tambahannya itu kira-kira saling mendukung urusan dua itu. Urusan yang sesaat sama urusan memperbaiki semuanya ya. Jadi kalau dibilang mudah diminum kapan aja, di mana aja, sekali sehari, kita bayangin ya kalau kita harus cari daunnya. Memang ini ada juga ya, daun bungur ini ada gitu, bisa dipetik ya. Nah tapi kita kalau dipetik, dibikin sendiri, yakin nggak toksinnya hilang gitu ya? Terus udah gitu yakin nggak apa ya, pengerjaannya kita itu membuat fungsinya nggak hilang ya, karena kan misalnya ada beberapa zat yang fungsinya gitu dipanasin hilang, beberapa derajat hilang segala macam gitu ya. Belum kudu metik dulu, kudu apa dulu ya, belum red ginsengnya mesti pergi dulu naik pesawat ya ngambil kalau udah punya red ginsengnya juga mesti diseduh dulu apa dulu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita bilang satu saset itu asik banget sih gitu ya, bisa mudah diminum kapan aja di mana aja, itu sebenarnya nggak gampang prosesnya ya. Jadi kita kalau keluarin uang untuk mempermudah sesuatu ya sebetulnya dengan harga yang nggak terlalu gimana ya oke sih gitu ya. Jadi udah gitu juga kalau misalnya udah gampang berupa bubuk dimasukin ke mulut, dia kalau lengket-lengket di gigi, lengket-lengket di mulut, aduh sebel juga. Ini kan enggak gitu ya. Nah jadi memang si daun madama ini udah dari 1500 tahun yang lalu udah dikenal lah tanaman tropis ya, di Indonesia ada, di Malaysia ada, di Filipina ya, kebanyakan terkenalnya di Filipina, sama juga di Thailand ya. Di dua negara itu memang udah biasa suka dibikin, jadi ya beberapa ahli herbal juga udah biasa sih ya, karena ada corosal acidnya itu yang bisa menekan gula darah setelah makan ya. Dan ini memang udah diakui efektif. Efektif berarti benar-benar berkhasiat ya, dan aman buat badan ya. Jadi diakui efektif, khasiatnya sama keamanannya sama Menteri Keamanan Pangan sama udah PBPOM-nya Korea lah gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat uji klinisnya Banaba ya, jadi ada dua ya, yang ke satu 15 hari, yang kedua 40 yang kedua itu sorry berapa ya? Oh, ini 15 hari ya. Jadi yang jadi dia bilang waktu makan sampai 15 hari ya, itu tuh ada penurunan gula yang signifikan ya, penurunan gula dan yang signifikan. Tapi sebenarnya kalau kayak kita ngobrol uji klinis tuh pentingnya setengah mati ya. Jadi teman-teman kalau segala juga kalau bisa sih ada uji klinisnya. Cuman sekarang kita secara psikis ya, secara psikologis yang rakyat awam ya, yang apa ya namanya tuh, jangan terlalu naif lah maksudnya ya untuk untuk menghadapi ini. Jadi maksudnya gini, aduh asik ya gara-gara ada Banaba ini gue bisa makan seenaknya gitu ya. Oh, udah gitu. Biasa takut sekali makan nasi. Sekarang gue makan nasi 2 piring misalnya gitu. Plus mie gitu ya. Plus es krim gitu. Terus udah gitu boleh dong nggak usah olahraga atau tidur kurang tidur nyubuh gitu ya. Jadi seringkali kita tuh kayak punya jimat ya. Suplemen ini dibikin jimat sehingga kita lupa bahwa sebetulnya yang kita fokuskan itu bukan konsumsi suplemennya tapi memperbaiki gaya hidupnya kayak gitu ya. Jadi suplemennya keren banget ya. Suplemennya super keren. Jangan sampai one day udah konsumsi ini mahal-mahal beli itu nggak ada fungsinya gitu. Padahal mungkin gaya hidup Anda yang harus diperbaiki misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ginseng merah mungkin teman-teman juga udah lebih ngeh lagi ya. Kalau kita ngobrol soal untuk diabetes, kayaknya memang si ginseng ini, red ginseng ini terutama yang udah dikukus dan dikeringkan ini, dia memang paling bagus ya. Kenapa paling bagus? Nanti dilihat waktu udah dikukus, dikeringkan itu, dia punya apa ya, kayak ginsenoside itu lebih beragam gitu, lebih fungsinya lebih banyak, jauh lebih banyak dan lebih tinggi gitu ya. Tapi kita kalau ngobrol ginseng, teman-teman udah jangan mikir lagi itu umur berapa gitu ya, kan orang biasanya secara awam gitu ya, tambah umurnya tambah tua ya tambah bagus gitu, bisa beli yang ginseng di atas 100 tahun itu bisa beli MM-an. Sebenarnya yang bikin ginseng itu berfungsi bagus bukan umurnya tapi apa, ginsenoside-nya ya.
ginsenoside-nya. Jadi kalau bisa dibilang dia tuh ngebantu antioksidan, ya, juga membantu kekebalan tubuh, membantu daya ingat, membantu meningkatkan kelelahan, dan membantu meningkatkan aliran darah dengan menghambat agregasi trombosit. Teman-teman sebenarnya kalau kita ngobrol lagi fungsi ginseng ini berjam-jam nggak cukup lagi ya. Kayak dulu kan saya tunjukin semua jurnalnya gila banyaknya setengah mati ya. Nah cuman kita percaya aja bahwa kalau dia ngekombinasiin dua macam ini itu pasti jadinya bagus banget ya. Jadi ada 30 saset di dalamnya sekitar 2 gram ya. Nah jadi tadi kan kita udah ngobrol ya. Sebenarnya kalau korosal acid ini, kalau nggak salah 0,4 aja tuh yuk 0,48 atau berapa aja itu udah bisa dianggap dia ada fungsinya buat nurunin gitu sampai 1,3 ya. Jadi kalau ini 1,2 tuh tinggi ya untuk neken kenaikan gula darah. Jadi kalau teman-teman yang juga apa ya namanya kan ini kayak insulin alami kan gitu ya, yang melakukan kegiatan penurunan gula darah setelah makan, mau pakai ini Banaba, bagusnya ngobrol lagi sama dokter ya. Jadi nanti mungkin diatur dosisnya dan sebagainya. Jangan sampai ke terlalu rendah juga bahaya ya. Nah, si gensenoside-nya ada 3 mg itu cukup ya, cukup banyak. Kalau kita beli red ginsengnya atau mie yang butir-butir itu ya, yang bulat-bulat itu 20 ya teman-teman. Ya, jadi ini 3 mili oke lah ya. Saya rasa kenapa sih nggak 5 mili atau 7 mili atau 9 mili? Saya masih percaya bahwa 1,2 mili sama 3 miligram itu tuh komposisi yang paling bagus. Ya, jadi untuk bikin dosis kayak gini itu tuh bukan udahlah tambahin segini deh atau tambah-tambah deh diganding 3 mili deh 6 mili deh biar lebih keren biar kelihatannya banyak gitu. Enggak juga ya teman-teman. Semuanya itu sangat rumit ya. Jadi kalau dia segini tuh ini udah pasti paling bagus ya. Nah, terus kalau kita ngobrol, dikasih 18 tambahan lagi ya. Memang Atomy kayak gitu ya. Kenapa dia bilang absolute quality, absolute price? Karena udah dikasih 2 yang super bagus kayak gitu, kayaknya masih, kurang deh. Tambahin lagi biar lebih keren lagi gitu ya. Jadi dia tuh ada bubuk ekstrak buah jambu biji ya. Jadi ini tuh memang memperlambat penyerapan gula ya. Ada panak noto ginseng. Panak noto ginseng itu juga buat diabetes sama dia bantu kesehatan persendian juga ya. Nah, kalau serat gandum memang itu juga ngontrol kandungan gula dalam darah ya. Nah, kalau indigestible maltodextrin sebenarnya gini ya teman-teman, ini tuh biasa ada pengisi maltodextrin itu ngisi di mana-mana. Saya suka sering cerita banget kalau semua susu kental manis kita full maltodextrinnya banyak gitu ya. Nah, dan itu memang jadinya tuh apa ya, kalau makanan pakai maltodextrin itu sukanya lebih manis dan lebih gurih biasanya gitu ya. Nah, cuman kalau kita tahu maltodextrin itu lebih jahat dari gula untuk naikin dan untuk apa ya namanya dalam kalau kita pakai maltodextrin terus-terusan dalam jangka waktu panjang itu bahaya banget. Justru bisa diabetes ya nggak diabetes ya gitu ya, apalagi kalau dalam jumlahnya banyak. Nah, tetapi teman-teman jangan khawatir ya karena eh, non digestible maltodextrin ini itu tuh justru ngatur pemasukan gula dalam tubuh sehingga ngatur tingkat gula dalam tubuh gitu ya. Nah, lagian dia tuh kenapa indigestible? Jadi maksudnya nggak bisa kecerna karena dia serat dan alami. Jadi jangan khawatir tidak akan naikin gula darah, malah ini ngebantu gitu ya. Karena kenapa sih saya ngomong ini penting? Karena orang tuh suka tahu maltodextrinnya doang udah, waduh, gawat Atomy, masa maltodextrin dipakai gitu. Padahal maltodextrin apa dulu gitu ya. Di sini kan macam-macam sih. Maltodextrinnya Atomy itu hebat-hebat ya dan semuanya alami. Ada yang satu saya lupa. Itu dari Irlandia ya. Itu bahkan jadi probiotik gitu loh ya, teman-teman. Kerennya produk absolute quality itu kayak gitu. Ya, kita tuh udah nggak usah apa sih khawatir gitu ya. Terus udah gitu, apalagi ya bubuk ekstra daun mulberry itu juga ngurangi penyerapan gula yang berlebihan di usus. Ya, kalau pare juga membantu produksi insulin. Ya, kalau hidrolisa guargam atau PHGG ya,
Itu juga neken gula setelah makan dan bantu neken kolesterol. Kalau ekstrak akar sikori ya, ekstrak sikori juga ngatur pemasukan gula di usus, terus bantu juga kesehatan usus. Terus kalau ekstrak kunyit itu bantu peredaran darah, terus terakhir itu biji teratai ya. Biji teratai itu juga neken karbo ya. Tapi intinya sebenarnya kalau dibilang dipilih dan dicampur dengan hati-hati, itu kalau yang ngomongnya KRI ya, satu badan penelitian yang salah satu paling bergengsi seluruh dunia, gue percaya gitu. Kalau yang ngomongnya badan penelitian Liana gitu kan nggak ada yang percaya. Ya, tapi kalau ini yang ngomongnya KRI dipilih dan dicampur dengan hati-hati, saya tahu bahwa semuanya ini dipertimbangkan semuanya gitu. Istilahnya kalau efek biokimianya gitu yang kita nggak ngerti, mereka pasti udah pertimbangkan. Ya, karena ini memang tiap tanaman itu bisa saling mengurangi atau saling menguatkan ya. Jadi asik pisan gitu. Tambah kita belajar sebenarnya tambah waduh luar biasa ini gitu ya. Nah, terus ini cukup sehari sekali gitu ya. Jadi gampang banget. Biasanya 20 menitan lah sebelum makan boleh makan ya. Nah, terus ini buat siapa aja sih? Ya, yang tadi ya. Jadi memang kalau buat teman-teman yang udah keburu diabetes sampai harus makan obat penurun gula, ini tuh kayak berita yang super baik ya. Karena pasti kan semua hal yang sintetik itu ada efek sampingnya ya. Sedangkan yang ini ya yang namanya alami ya udah diceritain kayak tadi begitu hebat ya pasti ini lebih menguntungkan lah buat badan ya. Nah, terus buat siapa lagi? Buat yang banyak konsumsi karbo. Nah, kalau ditanya yang banyak konsumsi karbo, waduh, kita orang Indonesia ini kayaknya kena semua ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bukan untuk apa ya namanya menyetujui keserakahan gitu ya. Tapi kalau one day kita udah misal gitu ya, misal di satu event ya kita harus menjadi juri cicipin makanan gitu ya. Ada yang bikin es krim, ada yang bikin mie, ada yang bikin apa, kita harus cicipin banyak banget. Ya buru-buru aja kita konsumsi ini badan badai satu gitu ya. Nah, kayak gitulah ya. Nah terus kita harus ngerti kalau dibilang orang yang gak teratur jadwal makannya. Oh berarti kalau saya mau mencegah diabetes ya jadwal makannya kita mesti diatur. Ya. Nah ini memang gak gampang ya teman-teman. Karena kan kita tiap hari bergerak flow banget ya, nanti ada ini, ada itu, banyak interupsi dan sebagainya. Cuman saya pengen kasih kesaksian sedikit. Saya sendiri kemarin saya ketemu satu teman ya, udah lama ya, ini orang Korea. Orang tuanya dulu kan kita di sekolah itu 50%-nya orang Korea kayak gitu ya. Jadi ini orang tua murid yang jadi teman kita lah gitu ya, udah setahun. Tahun kemarin datang kita diundang juga ketemu ya foto bersama. Fotonya saya nggak mau tunjukin ya teman-teman. Nah lalu tahun ini baru aja dia pamit hari ini ya. Kita udah ketemu dan dia bilang gitu ya, Bu, saya tuh agak aneh ya sama ibu kata dia. Kita ketemu waktu itu anakku SD kan ya, kelas 4 ya waktu mereka datang ke Indonesia gitu. Pertama ketemu ibu, tahun kemarin ketemu ibu, sama hari ini ketemu ibu, ibu tambah muda, gitu ya, tambah kurus. Saya aminin aja ya, saya bilang ya itulah keajaibannya. Beliau member Atomi juga ya, walaupun bukan di garis saya ya. Ya itu kan kebaikan Tuhan, ya kita mau merawat diri dan Atomi juga kan, saya bilang gitu ya. Nah jadi kita tuh bersyukur banget pakai produk-produk Atomi ini ya. Kalau saya ngobrol soal ngatur jadwal makan ini, bukan berarti dengan segala suplemen Atomi yang saya konsumsi, terus saya hidupnya seenaknya. Saya ini berjuang ya teman-teman. Saya ini salah satu dari tim inti untuk menggerakkan kadar kemanusiaan untuk kita bisa hidup dengan sehat dan murah. Ya, mudah, sehat dengan mudah dan murah gitu ya. Dan saya ngerasa kok ini walaupun ada 12 item yang mesti saya kerjain dan itu sebenarnya gampang-gampang semua. Baru satu yang benar-benar saya bisa lulus ya, yaitu minum. Ya, waktu bisa lulus minum aja ternyata itu efeknya teman-teman kemana-mana. Ya, jadi
intinya ini tiap orang beda-beda ya, customize. Ada orang yang baru minum 600 ml aja udah mual ya. Kalau saya minum itu saya sampai pakai kan saya susah cari gelas yang gede ya. Nah, saya lihat ada apa ya namanya ceret ya, ceret yang 304 ya, stainless 304. Tapi sebenarnya enggak, ya lebih bagus lah stainless 304, kena panas itu kan dia nggak bereaksi gimana-gimana, apalagi ini airnya air biasa kan, nggak ada asam atau garam gitu ya. Nah, stainless 304 yang pas seliter setengah kayak gitu. Sebenarnya lebih sih, hampir 2 liter dia ya. Tapi ada aturannya, ada ukurannya kayak gitu ya. Saya minum itu. Saya minum itu dan si air itu sebenarnya detox terbesar kalau kita minum juga hemohim, pasti hemohim juga kualitasnya lebih bagus ya, udah gitu minum vitamin C segala macam. Jadi kalau bisa dibilang saya makan tuh sekarang cuma sehari 2 kali, karena upacara minumnya aja sama masukin suplemennya aja udah cukup buang waktu sih gitu. Apalagi kalau umur saya, kita kan udah menopause, umurnya udah beberapa bulan lagi saya 55 kayak gitu ya. Itu ternyata memang apa ya, didesain juga kita makan ya jangan banyak-banyak kayak gitu ya. Dan itu menyehatkan kita, bikin kita kurang makan itu atau mengurangi makan itu. Ini tiap orang beda-beda ya, karena kalau sebelumnya makannya sedikit, jadi buat saya pribadi gitu ya, secara pribadi saya ngurangin makan dari porsi saya yang sebelumnya, itu membuat saya lebih sehat, segar, dan bertenaga. Sehingga saya sekarang makan sehari sering-seringnya cuma 2 kali. Jarang banget 3 kali, kecuali kemarin misalnya kayak mau ke Jakarta, akses akademi, kumpul sama teman-teman, itu jadi 3 kali. Ya, nah jadi kita kejar ya, kita kejar, pasti bisa sih gitu ya, kita kejar gaya hidup kita lebih baik, sehingga nanti nggak banyak masalah ke sana. Ya, oke. Nah, terus orang yang perlu meningkatkan kekebalan tubuh. Sorry to say, saat ini ya, orang yang paling apik sekalipun, yang rajin olahraga, rajin ini, rajin itu pun tetap kayaknya perlu ini meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, karena memang kita hidup di dunia beracun ya. Kemarin ngelihat ya bagaimana sayur buah pestisidanya tinggi, dan kalau kita bilang residu pestisida tinggi itu daging bisa lebih lagi, karena ya binatangnya makan apa aja tuh gitu ya, dan itu arseniknya tinggi juga gitu ya. Nah jadi gimana nih kita, nah, bolak-balik lagi, untung ya kita di Atomi ini punya banyak suplemen, salah satunya Spiru kita tuh salah satunya kuat juga itu untuk ngehilangin arsenik, asik banget ya teman-teman. Nah, kenapa sih saya kok ngomongin diabetes kemana-mana? Ya karena itu nanti urusannya ke sana juga. Gitu. Ya kalau kita nanti belajar stres oksidatif namanya ya, jadi ada antioksidan gitu ya segala macam. Ya hubungannya ke situ-situ juga. Ya nanti kita lihat ya. Terus juga ini tuh bisa dipakai buat orang-orang yang overwork ya, kerja kebanyakan, kecapean gitu ya, dan yang memang pengen lebih segar lagi badannya. Ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar kenapa sih aku ngomongnya kemana-mana, karena memang ngaruh. Ya, ngaruh kalau mau ngobrol soal diabetes. Gini, jadi ngomong gampangnya gini ya, kalau Anda nggak makan dengan bagus, ya, kenapa sih ada multivitamin gitu kan? Karena kita tuh memang sudah ada desainnya, namanya angka kecukupan gizi, ya. Yang harus segini, ini harus segini, itu harus segitu. Anda kalau kurang terus-terusan, ya memang masih hidup, nggak langsung mati gitu ya. Nah, tetapi si badan tuh kerja keras untuk ngegantiin kekurangan itu, nanti jadi kerjanya gini gitu ya, dan kerja dia lebih capek lagi. Kerjanya jadi nggak enaken gitu ya, karena ada hal-hal yang harusnya ada jadinya enggak ya. Nah, jadi istilahnya kayak saya jujur aja, saya tuh makan makanan yang bergizi ya, yang banyak buah sayur yang bagus itu masih berjuang teman-teman ya. Oleh sebab itu mau nggak mau saya masih makan gantian sih ya, kalau nggak Spiru nanti multivitamin segala macam. Kenapa? Karena saya segini udah jadi kader inti istilahnya ya, untuk ngikutin 12 paham kesehatan yang harusnya mudah dan murah itu nggak gampang. Seringkali apa ya namanya, habit yang mau dibangun itu nggak gampang lah teman-teman, itu berjuang gitu. Nah selama dalam masa darurat dan perjuangan itu ya mau nggak mau aku masih terus
konsumsi suplemen. Jadi memang biayanya mahal untuk hidup sehat ya. Nah, terus menjaga berat badan normal dengan olahraga yang teratur. Intinya gini, Anda olahraga enggak? Saya juga kurang sih, jujur aja. Ini saya ngobrol sambil berdiri, itu udah lebih bagus ya. Berdiri lebih bagus daripada duduk. Cuman sekarang kalau udah ngomong gitu, lah berdiri terus kan sakit lutut, varises gitu ya. Ya memang berat badan Anda berapa? Memang kalau bobotnya berat atau orang hamil bisa varises gitu ya. Nah, ya ada keseimbangannya. Tetapi intinya secara umum berdiri itu lebih bagus daripada duduk. Ya memang saya misalnya kurang olahraga, tapi bangun tidur, aku berusaha melakukan gerakan namanya gerakan C ya. Di orang Korea itu yang belajar dan dari orang Jepang, terus dia ngajarin ke kita ya. Jadi kalau bangun tidur, aku coba pegang tangannya di kepala gitu sedikit, terus bikin huruf C ke kiri dan huruf C ke kanan ya, kira-kira 10 kali 10 kali lah, 10 set gitu ya. Nah itu katanya mencegah kanker usus gitu ya. Terus tangan tuh naik ke atas sama kaki naik ke atas terus getar-getar gitu ya. Nah, sebenarnya apapun yang kita kerjakan, pokoknya bergerak itu lebih bagus daripada diem sebenarnya gitu ya, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda nggak olahraga, artinya Anda lagi nabung penyakit. Udah jadi. Ya, jadi mau Anda makan suplemen, mau enggak, mau gimana, tapi Anda tetap nggak olahraga, itu lagi nabung penyakit. Jadi kalau udah makan suplemen masih sakit, ya jangan nyalahin suplemennya, karena suplemennya bagus banget ya. Berarti Anda harus tetap olahraga. Nanti kalau kita ngobrolin olahraga, waduh itu tuh panjang dan lebar lagi, kita nggak ngeh ya. Sebenarnya kita punya 60 triliun sel gitu kan. Si sel-sel itu tuh kalau dilihat lagi, tiap satu sel dari 60 triliun sel kita itu juga kayak negara sendiri ya. Ada dapurnya, ada segalanya ya. Ada dapur penghasil energi. Nah kalau Anda nggak olahraga, si dapurnya itu udah nggak bisa kerja loh. Kerjanya nggak bener gitu. Nanti darurat-darurat lagi. Jadi kalau hidup kita banyak darurat ini, darurat itu lah salah satunya itu. Ibu segala penyakit, diabetes gitu ya. Nah terus tidur yang cukup dan hindari stres. Apa hubungannya stres sama kelenjar insulin misalnya? Oh, ada. Itu kan hormon ya. Pokoknya kurang tidur, ingat aja, hormon kacau, udah kayak gitu. Ya. Kalau orang cancer biasanya tidurnya nggak benar. Nah gitu aja gitu ya. Nah jadi ini tuh hal-hal yang kayaknya sepele, tapi ini menentukan hidup mati Anda. Ya, sekali lagi ya. Ini hal-hal yang kayaknya sepele. Tapi kalau Anda nggak beresin ini, itu nentuin hidup mati Anda. Ya, oke. Asupan bahan fungsional dan makanan fungsional kesehatan. Ya, jadi kalau kita konsumsi suplemen, gini ya, kita kan pengen sehat nih ya. Oke, jadi konsumsi suplemen. Nah, tapi sekarang suplemennya dibikinnya kayak apa dulu? Ya, oke, katanya ini mengandung daun badamba. Prosesnya kayak apa? Isian yang lainnya ada apa? Rata-rata mereka pakai maltodextrin, tapi bukan yang industicible kayak yang si atomidicin, biasanya enggak. Ya, terus prosesnya tuh cutting edge-nya kayak apa ya? Memang ini bahan herbal, tapi seringkali dilakukannya dengan cara kimia sintetik juga gitu. Nah, jadi bahan kimia sintetiknya apa lagi gitu ya? Jadi kalau mau diurusin tuh itu ribet gitu ya. Makanya kalau kita di Atomi udah boleh sedikit lebih tenang karena udah diurusin benar-benar bertanggung jawab lah istilahnya gitu ya. Dan yang pasti ya ngehindarin hal-hal yang memicu kita lebih nggak sehat, termasuk berhenti ngerokok ya. Nah, jadi kalau ini sekitar gula darah, kalau dicek aja ya 2 jam setelah makan, kalau 140 atau kurang ya berarti normal. Kalau di atas 140 sampai kurang dari 200 pradiabetes gitu kan. Kalau 200 ke atas itu diabetes ya. Gula darah puasanya dicek juga. Nah nanti teman-teman ngecek ini, terus ya tetap dia bilang ya itu ya olahraga di sini ada loh teman-teman, gitu ya. Nah ini mah teman-teman udah ngeh lah ya. Kalau yang bingung boleh nanya aku lagi. Tapi intinya kayaknya semua orang udah biasa ya untuk kalau check up ya cek gula darah juga gitu ya. Nah, yang jadi problem sekarang lah kalau kita udah pradiabetes, karena saya rasa lebih dari 50% seluruh penduduk kita ini kayaknya udah pradiabetes ya. Saya rasa gitu ya. Nah, jadi kalau pradiabetes
balik lagi ke diabetes itu memang harus ngubah pola makan sama gaya hidup. Jadi makan makanannya yang bersih katanya gitu ya. Perlu olahraga secara teratur, nurunin berat badan yang berlebihan, berhenti ngerokok, makan lebih sedikit karbo, ngobati sleep apnea atau yang ngorok ya, bobonya dibenerin gitu lah ya, minum lebih banyak air, itu penting banget ya. Dan boleh konsul sama ahli gizi juga. Ya, jadi ini tuh kan diabetes itu sebenarnya mah kegagalan satu onderdil ya, satu kelenjar ya. Jadi kan gula darah itu dipertahankan ada hormon insulin sama glukagon yang diproduksi oleh pankreas. Ya, nah jadi nah ini nih pankreasnya teman-teman yang kuning kayak gini. Ya. Nah, saya baca aja di sini diabetes mellitus adalah resistensi insulin di mana gula darah enggak balik lagi normal. Harusnya biasanya habis makan naik terus dinormalin sama si insulin, tapi insulinnya enggak istilahnya enggak bisa dihasilkan dengan optimal lah gitu ya. Jadi ngeganggu tindakan banyak regulator yang diangkut melalui darah. Jadi maksudnya kan sebenarnya kan badan kita ini kan sibuk banget kerja kayak satu negara ya. Darah itu kayak truk yang ngangkutin semua kebutuhan yang badan kita ini perlu. Ngangkutin oksigen, ngangkutin ini, ngangkutin itu. Nah itu semua kerjaan dia jadi nggak benar semua kalau ada gula kebanyakan di dalam badan kita kayak gitu ya. Mengurangi fungsi sel darah merah si pembawa oksigen dan sel darah putih, membersihkan pembuluh darah atau meregangkan ginjal. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan kita. Oke, ya. Kenapa penting ngejaga gula darah normal? Saya baca aja ya, gula darah yang disuplai ke tubuh masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi, kecuali sel saraf. Hormon yang disebut insulin mengirimkan sinyal agar gula darah masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Jika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, dapat mengganggu tindakan banyak regulator yang diangkut melalui darah, mengurangi fungsi sel darah merah atau transportasi oksigennya dan sel darah putih ya buat ngebersihin pembuluh darah atau juga ngebebani ginjal yang nggak baik buat badan kita ya. Jadi memang akhirnya kenapa sih si diabetes ini dibilang ibu segala penyakit ya, nanti jadi ke gagal ginjal, nanti ke anak, ke ini, ke ono gitu ya, jadi banyak lah gitu urusannya ya. Kayaknya seperti bagaimana cara menjaga gula darah tetap normal? Kontrol makanan memainkan peran penting dalam menjaga kadar gula darah normal sebelum makan. Gula sederhana seperti gula, madu, minuman ringan, buah-buahan yang dicerna diserap dengan cepat meningkatkan gula darah yang tidak baik. Sebaliknya biji-bijian, beras merah, sayur yang kaya serat, makanan memperlambat penyerapan gula darah sehingga gula darah naik secara bertahap dan dapat membantu mengontrol gula darah. Oke, jadi gini ya teman-teman. Di sini saya bisa banyak ngomong, ini kerjaan saya ya. Nah jadi ke satu teman-teman kalau mau makan, kita kan punya spirulina ini. Kita punya spirulina dan dia pH-nya cukup tinggi ya. Nah boleh makan spirulina dulu ya sebagai protein tingkat tinggi juga ya. Nah juga supaya jadi boleh makan dulu karbo yang juga enggak tinggi gula ya. Jadi kan kalau karbo tuh kayak ada 6 tahap ya. Yang paling pahit kayak sayur-sayuran itu gulanya paling sedikit lah gitu. Nah itu makan yang gitu dulu ya, makan yang gitu dulu. Sebenarnya walaupun si biru itu tinggi protein, tapi dia juga kan apa ya namanya, kayak anggap dia tuh temennya sayur juga lah gitu ya. Jadi saya biasanya makan biru, terus sayur dulu, buah dulu. Ini bukan jus ya teman-teman. Jadi jus juga cara pembuatan jus juga diperhatiin ya. Nah tetapi paling bagus sebenarnya buah potong aja, ya buah potong aja. Ya karena dia tuh beda. Walaupun si buah potong itu fruktosa ya, fruktosa itu gula sederhana yang tadi bilang, gula sederhana itu monosaharida. Jadi gula yang langsung harusnya plong jadi energi. Ya, jadi sebenarnya dia tuh jahat nggak jahatnya tergantung pakainya. Kalau pakainya nggak kebanyakan dan Anda olahraga justru butuh
Orang kalau olahraga kecapean mau pingsan langsung harus dikasih fruktosa, kayak gitu loh, ya. Tapi kalau tiap hari makan fruktosa, nah itu yang bahaya, gitu, ya. Nah jadi sebenarnya porsinya berapa gitu, ya. Jadi misal nih, badan kita ini kan sangat kompleks ya, ada tubuh, roh, jiwa, ada hati, ada perasaan, ya. Misalnya kita punya anak, nggak boleh es krim, nggak boleh ini, nggak boleh itu deh, dia gaul sama teman-temannya. Kan jadi anak orang aneh mungkin ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Nah, di situ kita nego gitu ya. Kayak saya sama anak saya bilang, oke, yuk boleh kok makan boba seminggu sekali ya. Maksimal, bukan harus itu juga. Maksimal seminggu sekali. Dan itu kurangin gulanya. Ya sebenarnya kalau kita ngobrol ini, nanti ngobrolnya kemana-mana. Saya pengen nyelameh lagi ke probiotik jadinya ya. Karena ini juga probiotik juga perannya besar banget sebenarnya ya teman-teman. Bayangin gini deh. Kenapa peran si probiotik besar? Sel badan kita ini 60.000 ya. 60.000 sel badan kita. Ya. Bakteri yang ada di badan kita itu, 60 triliun. Sorry teman-teman, bukan 60.000. Sel badan kita semua nih, rambut lah segala 60 triliun deh gitu ya. Nah, mumpung ingat saya bilang ya, kalau Anda bobo ya, itu tuh kalau bobonya deep sleep itu diperbaiki. Sehingga dalam 2 bulan, kalau Anda bobonya benar terus, itu 60 triliun selnya diperbaiki. Nah, sekarang kalau kita ngobrol bakteri. Bakteri itu ada 10 kali lebih banyak dari sel badan kita. Jadi kira-kira 600 triliun di badan. Ya, yang jahat harus ada, harus. Kalau 600-600-nya baik nggak bisa. Harus ada yang jahatnya 20%. Ya, karena itu yang ngebantu kita, maaf ya, BAB juga ngebusukin makanan segala macam. Tapi di era modern gini, di banyak makanan modern, di suasana kayak gini, itu kebanyakan tiap orang lebih dari 20 triliun. 20%, sorry. Lebih dari 20% si bakteri jeleknya. Ya, dan itu ngaruhnya kemana-mana ya teman-teman. Makanya kenapa sih kalau misalnya kayak COVID aja suruh makannya probiotik, kan aneh. Loh, probiotik kan bakteri usus, apa hubungannya sama COVID gitu ya. Kalau kita ngobrol itu urusannya rumit banget ya. Tapi intinya gitu lah teman-teman. Kalau sampai kita craving ya, kita lapar atau kita kangen ya. Kangennya kangen apa dulu? Tiap ngidam tuh ngidam apa gitu. Kalau ngidamnya misalnya pengennya banyak yang lemak-lemak atau pengen banyak yang manis-manis atau apa. Sebenarnya yang memicu kita jadi pengen makan ini, pengen makan itu siapa? Itu salah satunya tuh si itu tuh si bakteri-bakteri jahat itu juga bisa gitu ya. Jadi di kita ini, di otak kita ini ada food memory ya. Ya si food memory itu kita pengen apa itu salah satunya dipicunya bisa istilahnya dicolek-colek lah, dipanas-panas tuh sama apa bakteri-bakteri yang di dalam itu. Makanya penting banget teman-teman kalau pengen nurunin badan, pengen segala macam, itu diberesin dulu keseimbangan mikrobiomanya ya. Hampir semua orang itu kurang dari, di hidup modern ini kurang dari lebih dari 20% bakteri jeleknya. Itu diberesin dulu ya teman-teman. Nah, nanti kalau itunya diberesin, kita juga nggak terlalu kangen pengen yang manis-manis, istilahnya gitu. Ya, jadi kalau kita ngobrol kemana-mana, tujuannya tuh ke sana gitu, supaya kita nggak terlalu kangen yang manis-manis kayak gitu ya teman-teman. Jadi apa ya namanya? Tuhan sudah menciptakan kita luar biasa. Coba kita manfaatkan cara kerja yang udah Tuhan bikin ini dengan sebaik-baiknya. Ya, yang perlu dibantu sama suplemen ya dibantu kayak gitu. Tapi ingat, fokusnya bukan suplemen, fokusnya memperbaiki apa namanya kebiasaan hidup kita. Nah, jadi kalau tadi yang saya ngobrol sebenarnya bisa juga diakalin ya, makannya itu mulai dari yang kayak tadi ya, mulai dari yang biasanya sayur buah dulu ya, udah sayur buah baru protein. Yang gampang-gampang baru terakhir kayak gitu ya. Termasuk misalnya kalau Anda punya cemilan suka makan, aduh, link apa sih yang
pomegranat, ya kalau makan pomegranat gitu ya. Nah itu kan sebenarnya dia udah kayaknya udah gampang dicerna ya. Jadi kan kita juga makan tuh seberapa banyak, karena tentu aja si enzim itu tambah banyak makan, tambah banyak yang harus dikerjain kan gitu. Ya jadi porsi makan tuh memang perlu, dan itu tuh dikunyah bener enggak. Ya jadi istilahnya gini, hal-hal sehari-hari kayak Anda ngunyah bener atau enggak itu nentuin kualitas daya tahan tubuh dan kehidupan Anda. Hanya ngunyah loh. Jadi memperbaiki ngunyah aja itu bisa ngiritin umur kita, memperlambat kita menutup mata istilahnya gitu. Hanya dengan ngunyah teman-teman. Jadi kalau saya kemarin itu untuk cari ide, akhirnya ketemu idenya pakai sendok kecil. Sendok kecil makan, karena kalau makan banyak, terus ngunyahnya lama, aduh di mulut udah nggak enak. Sedangkan apapun perubahan yang kita mau kerjakan itu nggak boleh bikin badan kaget. Ya jadi jangan ekstrim, lakukan dengan nyaman sehingga badan tuh nurut gitu ya. Nah terus kalau makan ya dikunyah pelan-pelan. Ternyata dengan ngunyah cukup bagus. Jadi kalau pakai sendok kecil itu saya makan pakai sendok kecil tuh apa ya namanya? Ngunyah lama itu belum sampai sepak ya. Kalau orang sudah bilang sepak di mulut tuh udah kayak aduh rasanya kayak bau muntah gitu kan nggak enak banget ya, sorry ya harus ngomong kayak gitu. Jadi kalau makannya mau tetap enak ya pakai sendok kecil, dikunyah sampai habis selesai, ditelan makan lagi. Dan ternyata itu banyak apa ya keuntungan dan filosofi di belakangnya. Itu ternyata menolong saya untuk juga tidak serakah, tidak rakus ya. Saya baru sadar kemarin gitu ya, kita mungkin teman-teman kalau tahu ya di Cibadak ada soto Simon gitu ya. Kita biasa ya makan seorang seporsi satu gitu. Nah kemarin makan seorang seporsi satu loh, kok saya udah nggak, aduh akhirnya minta suami sama anakku habisin makanannya, ya saya udah nggak sanggup makan segeplok nasi itu, udah nggak sanggup. Ya, jadi kalau misalnya kita dengan makan sedikit juga udah kenyang, nyaman, happy ya, puas gitu kan. Makan itu salah satu ya saya paling hobi makan ya. Kayaknya saya kalau dikasih ya dikasih kalau dikasih berlian yang mahal sih seneng ya, dijual aja lagi jadi duit bisa dipakai jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau untuk dipamer-pamer gue mah nggak suka gitu ya. Rasanya malas aja ada di badan kayak gitu ya. Tapi penghiburan saya tuh makan gitu ya. Nah, jadi ternyata penghiburannya cukup kok dengan pakai sendok kecil, makan itunya enak, dan itu memperbaiki kesehatan kita seluruhnya ya. Jadi waktu saya ngelihat foto saya tahun kemarin di foto ya waktu ketemu sama orang Korea ini di foto tahun kemarin gitu ya, sama kemarin ya pas kemarin hari Minggu ya kita ketemu 2 kali ya, kemarin ketemu lagi dilihat fotonya aduh bedanya jauh gitu ya. Badan aku timbangannya sama loh teman-teman, aku bingung nggak tahu gimana, timbangannya sama tapi badannya jauh lebih kurus. Dia bilang kamu jauh lebih kurus, saya bilang tetap lo timbangan 62. Bingung saya ya. Nah jadi kira-kira teman-teman foto ini tuh nunjukin kadar glikemik indeksnya. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi. Ya. Jadi kalau bisa makan itu jangan yang langsung glikemiknya tinggi. Ya. Makanan yang gulanya banyak itu bikin kaget badannya. Ya. Kelenjar insulin kaget, semua kaget, itu juga sangat jelek. Sangat jelek buat kesehatan kita. Gitu. Jadi kalau pengen badannya sehat, mencegah diabetes segala macam yang gini-gini memang kita harus perhatiin. Ini udah 8:30 tapi kagok ya. Jadi saya lihat-lihat di internet ternyata dia banyak sekali fungsi-fungsi dari si Banaba ya. Jadi memang yang paling bagusnya itu sebenarnya dia buat diabetes ya, teman-teman, buat nurunin gula itu kelihatan banget lah gitu ya. Kelihatan banget dan nanti Anda bisa ngetes sendiri. Ya, aku dulu segini. Setelah makan Badamba, oke 30 saset 30 hari. Sok dicek lagi gula darah secara umumnya berapa ya, dan gula darah setelah makannya berapa. Pasti itu Anda senyum lah ya, memperbaiki dari kondisi Anda sebelumnya ya. Asal ingat terus Anda harus kejar gaya hidup ya. Tapi ternyata Banamba juga bisa bantu buat yang prostat ya. Dia juga antiinflamasi ya. Terus udah gitu
katanya kalau yang diare, katanya kulit kayunya bisa ya segala macamnya, kita nggak mungkin ngerjain ini, percuma dibaca juga ya teman-teman. Ya, buat antioksidan juga ya. Terus udah gitu, nah teman-teman nanti kalau misalnya kita ngomong menetralkan radikal bebas segala macam ya, jadi memang si Banaba ini tuh kan apa sih namanya teh? Kalau teman-teman tahu soal antioksidan itu macam-macam ya. Ada kalau misalnya yang badan kita hasilin juga ada gitu ya. Ada yang teman-teman kalau lihat apa sih namanya? Spirulina ya, ada SOD-nya. Nah, sebenarnya badan kita juga ngehasilin SOD ya. Jadi ada katalase juga, ada lagi ada 3 macam ya yang dari dalam ya. Glutathione ya. Nah, ada yang dari luar lagi. Nah, si Banaba ini tuh memang bisa nurunin kolesterol juga nih karena ada fitosterolnya ya. Juga ngontrol lemak dalam badan ya, ada efek saya baca ya di sini. Jadi kalau kita bilang radikal bebas tuh nanti kalau kita lihat sampai ke gugus karbonnya itu macam-macam sih ya teman-teman. Ini apa sih namanya? Dia tuh akan ngebantu yang mana? Di sini ternyata ada ellagic acid juga ya, gallic acid, ellagic acid kayaknya selain asam korestolik ya. Jadi sebenarnya bagus banget ini gitu ya, anti obesitas juga gitu ya. Terus nanti kalau teman-teman belajar soal obesitas itu belajar tentang adipogenesis, lipogenesis ya. Jadi pembentukan sel lemak sama molekul lemak gitu ya. Nah, ini juga polifenolnya, nah ini nih yang tadi aku bilang, dia tuh pentagaloid glucose PGG yang mencegah prekursor sel lemak berubah menjadi sel lemak dewasa. Ya, nah cuman itu tuh baru dilakukan di tabung reaksi, masih harus ada uji klinisnya. Makanya ini aku baca doang. Jadi sebetulnya fungsinya masih banyak, cuman nggak boleh diomongin karena mungkin uji klinisnya belum banyak yang saya nggak tahu ya, karena saya ini udah nggak ada waktu lagi. Biasanya saya ngecekin tuh ke internet kalau ada info-info kayak gini, dicari ada nggak jurnalnya. Sekarang waktunya udah nggak keburu ya. Nah jadi ini sih kebanyakan sih soal asam korostolik itu ya yang buat nurunin gula darah. Jadi makanya kehebatan dia tuh paling pentingnya ya nurunin gula darah ya. Terus ada efek sampingnya nggak Banaba ya? Ini karena memang bisa nurunin tekanan darah juga jadi lebih rendah ya. Jadi kayaknya kalau orang yang punya tekanan darah rendah ya hati-hati ya, hati-hati gitu. Sama gini, kalau orang mau operasi 2 minggu sebelum jadwal operasi nggak boleh, gitu ya. Nah terus udah gitu ya itu ya yang konsumsi obat diabetes, antikoagulan darah harus konsul dokter lah kalau makan ini ya, karena kayaknya dosisnya nanti diatur lagi ya. Ya wanita hamil, wanita menyusui, anak-anak konsul ya. Yang alergi sama bahan ini ya harus periksa nama bahan sebelum dikonsumsi. Saat membuka dan menelan harap berhati-hati karena bahan kemasan dapat menyebabkan cedera. Bayangin nggak? Jadi ini tuh bukan warning terus, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Enggak, ini tuh memang kode etiknya kalau mau jualan ya kayak gini. Sampai kalau buka sasetnya juga takut lagi buka misalnya kecodet sedikit jadi luka ya gitu-gitu doang ya teman-teman. Jadi ya nggak perlu dikhawatirkan. Sementara kayaknya gitu aja dulu. Saya cukup stop share. Yuk. Oke, panjang kayaknya ya kan. Ada yang mau nanya, silakan. Mirip vitamin C itu. Kalau ada yang mau nanya. Oh, itu ada di situ kayaknya. Hemonim itu. Iya, iya, hemonim apa namanya? Silakan, ada yang mau tanya enggak? Gak ada yang mau nanya, aduh udah pinter-pinter semua. Oke deh, kalau nggak ada yang mau nanya, silakan ada yang mau kesaksian nggak sebelum kita tutup?
ada yang mau kesaksian yang udah pernah pakai, itu kesaksian kita butuhkan sekali karena pasti membantu buat teman-teman yang lain yang perlu pakai yang segala macam itu pasti ngebantu ya, ngebantu banget. Silakan. Ada yang sudah pernah pakai dan mau bersaksi? Kemudi? Mau nanya nih, Ya, kok. kalau yang nggak diabetes tapi minum boleh nggak? Nah itu Oke kok, nggak? jadi kalau misalnya, kalau kata saya sih memang tetap dicek dulu ya. Cuman kalau orang modern ya, yang rata-rata makannya aja bisa nasi dicampur mie kayak gitu-gitu, kemungkinan besar sih kita semua udah kelebihan karbo semua orang rasanya ya. Di dunia ini yang normal gitu ya, di Indonesia lah ya, yang normal itu kayaknya kebanyakan tuh kelebihan karbo sih kok makanannya. Dari menu-menu yang dijual di Grab aja deh ya, di GrabFood lah, di GoFood itu rata-rata semua tuh udah tinggi banget karbonya. Jadi bagusnya sih memang dicek dulu ya, karena ya itu yang saya bilang sebetulnya udah lebih dari 50% orang tuh kayaknya di sini tuh pradiabetes kok. Jadi kalau pradiabetes, kalau makannya lagi makan karbonya lagi banyak-banyaknya mungkin perlu ya, jawabnya gitu. Ya jadi kalau buat pencegahan lah daripada nanti diabetes gitu minum aja ya. Buat pencegahan. Kalau kata saya mah memangnya mendingan dicek dulu ya, mending dicek dulu sehingga karena kan itu punya suplemennya banyak banget ya kok ya. Kita punya suplemennya banyak banget. Nah, kita nanti bisa tahu kita ini di mana gitu. Karena kan kalau buat pencegahan, kalau lagi kebanyakan makan aja kali ya kok ya. Lagi kebanyakan makan. Tapi kalau misalnya tahu nih, kita 2 bulan, lagi tugasnya gila-gilaan ya, lagi kerjaannya gila-gilaan. Udah gitu tugasnya di luar kota, makan bener udah susah, olahraga boro-boro, apalagi misalnya kerjanya di pengeboran minyak lah ya, nggak ketemu udara sinar matahari dan sebagainya misalnya ya, kita ngomong ekstrimnya gitu, itu mah pakai itu aja. Jadi kalau misalnya hidupnya yang udah nggak bener, nggak karu-karuan, ekstrim kayak gitu, itu mah pakai aja gitu. Tapi kalau misalnya masih di normal-normal, mendingan dites dulu ya kok. Walaupun sebenarnya rasanya sih sebagian besar tuh bisa pakai ini. Bahkan mungkin ya kalau kita udah ada surveinya, oh gaya hidup orang Indonesia kayak gini, ya ininya gini, ya sekian persen yang nggak olahraga, sekian persen yang makannya nggak benar, sekian persen gini. Curiganya saya ya kalau data itu ada, sebetulnya ini tuh bagus untuk dipakai gitu ya. Tapi kalau kita ngobrol mencegah, ingat ya, kalau untuk mencegah itu nomor satu harus olahraga, harus ini, harus itu lah. Cuman kenyataannya memang hidup kita ini nggak ideal. Saya agak takut ngomong, tapi saya rasa mungkin banyak orang yang perlu banaba ini kok. Gitu. Lebih banyak dari yang kita duga bahwa banyak orang perlu banaba ini. Banaba dan red ginseng ya terutama ya, karena dia bukan soal nurunin saat itu aja, tapi juga memperbaiki keseluruhan dalamnya kan ini soalnya gitu ya. Gitu-gitu kok. Ya, thank you. Boleh ya jawab gitu ya. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Aduh, kesaksiannya dong. Siapa nih yang mau kasih kesaksian, please, teman-teman? Ada nggak yang udah pakai banaba? Nggak ada ya? Oke deh, kalau nggak ada, kayaknya kita tutup aja ya, Ling ya. Ada yang mau di komen lagi nggak, Ling? Silahkan. Atau di grupnya Ling ada. Mau foto bersama, Ci? Mau foto dulu. Boleh. Silahkan. Yuk teman-teman buka yuk. Yang bisa dibuka kameranya, kita foto-foto dulu.
Yuk, ada 2 halaman semuanya. Halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2. Iya, udah, Ci. Oke, ya. Saran saya, teman-teman yang tadi aku ngobrolin ya, usahakan olahraga gitu. Olahraganya juga jangan gila-gilaan, karena kalau gila-gilaan itu juga nyusahin lagi. Bukan naikin daya tahan tubuh, tapi nurunin. Tapi usahakan bergerak daripada diem ya, kayak ngobrol kayak gini. Ya kan kita bisa apa aja lah ya, goyang-goyang ya, ayam-ayaman, puter-puter, apa aja gitu ya. Karena kalau saya belajar ini, belajar itu, bergerak ini juga bagus, bergerak itu juga bagus, diangkat juga bagus, diapain juga bagus, digoyang-goyang bagus, digetar-getar bagus, semua juga ada fungsinya gitu ya. Jadi nggak usah sampai belajar ini itu dulu, ya digoyangin aja, digerakin ya. Saya ngerasa dengan saya sharing kayak gini, terus berdiri aja jadi kebiasaan sih teman-teman, terus badannya kayak lebih panas, itu juga bagus gitu ya. Kayaknya gitu aja ya. Ada lagi, Ting? Ada lagi yang mau kesaksian, Kok Bernard? Mungkin bisa kasih kesaksian kok. Oke, kalau nggak ada, kayaknya kita tutup aja. Yuk, kita sama-sama. Kok Budi dibantu yel-yelnya ya. Di-unmute dulu kok. Oke, lupa. Ya. Ya teman-teman semua, kita akhiri malam hari ini pertemuannya dengan yel-yel atomik ya. 3, 2, 1, menghargai Menghargai semangat, semangat, menciptakan visi, mengikuti mengikuti keyakinan, keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Sama-sama, ayo. Ayo, Bisa. bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih.